Selamat datang di cerita Ranjang Dewasa. Di sini kita bahas cerita-cerita dewasa menarik yang penuh makna. Jangan lupa like, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sheila, seorang wanita berusia 27 tahun, memutuskan untuk meninggalkan desanya yang asri di Jawa Timur untuk menjadi TKW di Malaysia. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah, tetapi kebutuhan mendesak keluarganya untuk melunasi hutang membuat Sheila mengesampingkan mimpinya sendiri. Sesampainya di Malaysia, Sheila diterima bekerja di rumah seorang pengusaha sukses bernama Datok Adi. Rumah megah itu berdiri megah di kawasan elit Kuala Lumpur. Perasaan gugup menyelimuti Sheila saat pertama kali melangkahkan kakinya di sana. Datok Adi, pria berusia 42 tahun yang tampak karismatik namun dingin, memberikan arahan singkat tentang pekerjaannya. "Saya tidak suka hal yang berantakan," katanya dengan nada datar, meninggalkan kesan bahwa Sheila harus bekerja dengan sempurna. Hari-hari pertama Sheila di rumah itu terasa sangat berat. Ia harus bangun sebelum matahari terbit dan memastikan segalanya rapi dan bersih. Namun, kesendirian Adi membuat rumah itu terasa sunyi. Dan Sheila kerap bertanya-tanya tentang kehidupan majikannya. Adi sering pulang larut malam, membawa aroma alkohol, dan terkadang tanpa sepatah kata pun. Meski begitu, Sheila mencoba mengabaikan rasa penasarannya dan fokus pada pekerjaannya. Namun, rasa canggung tidak bisa ia hindari saat mereka berpapasan di dapur. Tatapan mata Adi yang tajam dan sikap dinginnya membuat Sheila merasa kecil, tetapi ia selalu menjawab dengan senyuman sopan. Suatu malam, Sheila mendengar suara keras dari ruang tamu. Dengan hati-hati, ia keluar dari kamarnya dan menemukan Adi duduk sendirian. Wajahnya tampak kusut dan lesu. Ada botol minuman di depannya, dan Sheila melihat sisi Adi yang rapuh untuk pertama kalinya. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat dan menawarkan teh hangat. Adi hanya menatapnya sekilas, tetapi kemudian mulai berbicara tentang perasaan kesepiannya. Ia bercerita tentang perceraian yang membuatnya merasa hancur. Sheila mendengarkan dengan penuh perhatian, meski hatinya bergetar. Malam itu menjadi awal dari percakapan panjang mereka. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam itu, suasana rumah mulai berubah. Adi, yang sebelumnya tertutup, mulai lebih sering mengajak Sheila berbicara. Dari obrolan ringan tentang makanan hingga diskusi serius tentang bisnisnya, Sheila merasa ada sisi lain dari Adi yang ia temukan. Pribadi yang ramah dan perhatian. Di sisi lain, Sheila merasa perasaan aneh mulai tumbuh di hatinya. Ia selalu menanti momen ketika Adi pulang kerja, berharap ada percakapan kecil yang menghangatkan malamnya. Meski begitu, ia sadar bahwa perasaannya ini tidak pantas. Bagaimanapun, ia hanya seorang pekerja, dan Adi adalah majikannya. Pada suatu malam, saat Sheila sedang membersihkan ruang kerja Adi, ia menemukan sebuah foto keluarga yang tergeletak di meja. Dalam foto itu, Adi terlihat bersama seorang wanita cantik yang ia kenali sebagai mantan istrinya. Adi tiba-tiba masuk dan memergoki Sheila yang memegang foto itu. Alih-alih marah, Adi mulai bercerita tentang masa lalunya. Dengan suara lirih, ia mengungkapkan bahwa pernikahannya hancur karena ia terlalu sibuk bekerja dan mengabaikan keluarganya. Sheila mendengarkan dengan penuh simpati, dan dalam momen itu, ia merasakan kehangatan yang aneh. Namun, ia segera menyadari bahwa perasaan itu adalah cinta, sesuatu yang tidak seharusnya ia miliki. Setelah itu, mereka saling terbuka satu sama lain. Ketika hujan deras di malam hari, suasana di rumah sangat sepi dan hening. Hanya ada Sheila dan Datok Adi. Secara tidak sengaja pas Sheila mandi, listrik padam, Sheila ketakutan dan teriak keras, "Datok, aku takut," ucapnya sambil ketakutan. Datok pun langsung mendengar suara itu, dan dia langsung menuju ke kamar mandi. Secara tidak disengaja, Sheila masih dalam keadaan telanjang. Datok datang. "Jangan takut Sheila, ada Datok di sini," ucapnya dengan nada halus. Sheila langsung merasa lega, dan refleksnya Sheila memeluk Datok dengan erat, tanpa ia sadari. Padahal Sheila masih dalam keadaan telanjang. Datok pun terangsang dan sangat kaget hingga si Joninya langsung berdiri. "Sheila, apa kamu ini nggak pakai handuk?" katanya dengan nada lirih. Sheila langsung sadar dan malu. "Oh iya Tuk, aku lupa, maafkan aku," katanya sambil menahan malu. Datok masing terngiang-ngiang kejadian tersebut. Tiba-tiba listrik sudah mulai nyala. Boom! Datok bisa melihat full body yang sangat mempesona dari Sheila. Sheila pun hanya bisa menahan malu, karena handuknya juga ketinggalan di kamar tidur. Tiba-tiba Datok bilang, "Wow, sela tubuhmu sangat seksi, besar, dan sangat menggoda."
ucapnya dengan penuh kenafsuan. Datuk tidak berpikir lama, karena ada kesempatan emas di depan matanya. Dia langsung menarik tangannya Sheila dan memeluknya dengan penuh kenafsuan. Mereka sudah di posisi dekat sekali dan hidung mereka sudah saling bersentuhan. "Datuk, apa yang akan Datuk lakukan?" ucapnya dengan nada lirih. Datuk menjawab, "Datuk sudah lama tidak berhubungan intim. Apa kamu mau berhubungan dengan Datuk Sheila?" ucapnya dengan nada gemetar. Sheila hanya bisa terpaku oleh pertanyaan Datuk dan tidak bisa menjawab. Meskipun Sheila juga sangat lama tidak berhubungan intim dengan mantannya dulu, suasana semakin panas dan mereka saling nyaman berpelukan di dalam kamar mandi. Datuk pun memperlihatkan kelihayannya, memainkan gunung duanya Sheila. Sheila hanya bisa mendesah, enak Datuk, lanjutkan," ucapnya dengan kata penuh kenikmatan. Datuk pun tidak hanya memainkan gunungnya Sheila, tetapi dia mulai mencium seluruh badannya Sheila. Dia mencium bibir Sheila dengan penuh kenikmatan dan kegairahan. Sheila tidak mau kalah juga. Dia menyuruh Datuk untuk diam, dan Sheila melepaskan celana Datuk. Ketika dibukanya, Sheila sangat kaget. "Wow, ini sangat besar sekali, Tuk," ucapnya dengan penuh semangat. "Ayo Sheila, tunjukkan skillmu memainkan joniku yang besar ini," ucapnya Datuk dengan penuh kenikmatan. Sheila pun langsung memainkan joni besarnya Datuk dengan penuh nikmat, penuh kecepatan, dan penuh kekuatan. Ketika Sheila memainkan joninya si Datuk 5 menit, joninya Datuk mengeluarkan air putih kental yang sangat banyak di dalam mulut Sheila. Datuk kembali beraksi. Dia menyuruh Sheila untuk ganti posisi enak, dan dia mulai memasukkan joninya ke dalam guanya Sheila. Enak sekali itu, sangat enak," ucapnya Sheila sambil menahan sakit dan kenikmatan. Datuk pun langsung menggenjot Sheila dengan kecepatan tinggi dan kekuatan penuh. Sheila, badanmu sangat enak sekali," ucapnya Datuk yang penuh nafsu. Setelah ganti posisi berkali-kali, mereka berdua sudah sangat kelelahan. Datuk pun menggendong Sheila sambil mencium bibir untuk menuju ke kamarnya. Setelah di dalam kamar, dia mulai melanjutkan genjotannya sampai punya Sheila basah kuyup. "Tuk, sakit." Sudah, cukup Tuk," ucapnya Sheila dengan kenikmatan dan kelelahan. "Bentar Sheila, sebentar lagi, ini mau keluar lagi," ucapnya Datuk dengan kenafsuannya. Setelah 10 menit menggenjot Sheila, air kentalnya si Datuk keluar dan membasahi guanya Sheila. Mereka langsung berbaring dan saling berpelukan erat, dan akhirnya mereka ketiduran. Kedekatan mereka mulai menarik perhatian. Sheila tidak bisa menahan rasa cemburu ketika seorang wanita cantik sering datang ke rumah. Wanita itu diperkenalkan Adi sebagai rekan bisnisnya, tetapi Sheila merasakan ada sesuatu yang lebih. Hatinya bergemuruh setiap kali mereka terlihat akrab, tetapi ia berusaha menutupinya dengan senyum palsu. Di sisi lain, Adi mulai memperhatikan perubahan sikap Sheila. Ia melihat bagaimana Sheila menjadi lebih pendiam dan menjauh, tetapi ia tidak menyadari bahwa alasan dibalik itu adalah perasaan yang Sheila coba sembunyikan. Hubungan mereka semakin rumit ketika Adi jatuh sakit akibat tekanan kerja yang berlebihan. Selama beberapa hari, Sheila merawatnya dengan sepenuh hati. Ia memasakkan bubur sederhana seperti yang biasa ia buat untuk keluarganya di desa. Saat Adi perlahan pulih, ia memperhatikan cara Sheila merawatnya, tulus, tanpa pamrih, dan penuh perhatian. Dalam momen yang tenang itu, Adi menatap Sheila dan berkata dengan suara serak, "Tidak ada yang pernah merawat saya seperti ini sebelumnya." Kata-kata itu menyentuh hati Sheila hingga membuat air matanya jatuh. Namun, ia hanya menjawab dengan senyuman, menyembunyikan rasa cinta yang kini terasa tak terbendung. Setelah sembuh, Adi mulai berubah. Ia menjadi lebih sering memuji masakan Sheila, memberinya hadiah kecil, seperti scarf yang ia beli sepulang dari kantor, dan bahkan mengajak Sheila menonton film bersama di ruang keluarga. Hubungan mereka semakin hangat, tetapi itu justru menimbulkan gosip di kalangan tetangga dan pekerja sekitar. Sheila merasa terpojok dengan bisikan-bisikan yang ia dengar, sementara Adi tampaknya tidak peduli. Namun, Sheila tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Puncak ketegangan terjadi ketika mantan istri Adi tiba-tiba datang ke rumah. Wanita itu meminta kesempatan kedua untuk kembali ke kehidupan Adi. Keputusan itu menjadi dilema besar bagi Adi yang masih merasa bersalah atas kegagalan pernikahannya. Di sisi lain, ia mulai menyadari bahwa Sheila telah mengisi ruang kosong di hatinya selama ini. Namun, Adi tidak segera membuat keputusan, membuat Sheila semakin bingung dan terluka. Malam itu, ia menangis di kamarnya, menyadari bahwa ia mungkin harus pergi sebelum perasaannya membawa kehancuran. Sheila akhirnya mengambil keputusan berat. Ia menulis surat pengunduran diri, mengungkapkan bahwa ia tidak bisa lagi tinggal di rumah itu.
Dalam surat itu, ia juga mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam. "Saya hanya seorang pekerja, tidak pantas mencintai pria seperti Anda," tulisnya di akhir surat. Ia meletakkan surat itu di meja kerja Adi dan bersiap untuk meninggalkan rumah esok paginya. Ketika Adi membaca surat itu, ia merasa hatinya seperti dihantam batu. Ia segera menyadari bahwa ia tidak bisa kehilangan Sheila. Dengan tergesa-gesa, ia pergi ke bandara untuk mengejarnya. Di sana, di tengah keramaian, Adi memanggil nama Sheila dengan suara lantang, membuat semua orang menoleh. Sheila yang hampir memasuki ruang keberangkatan berhenti, lalu menoleh ke belakang. Melihat Adi berdiri dengan wajah penuh emosi, membuat air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di hadapan banyak orang, Adi mengungkapkan perasaannya. "Saya tidak peduli apa kata orang. Kamu adalah orang yang membuat saya merasa hidup kembali," katanya dengan suara tegas. Sheila, yang masih bingung dan penuh rasa bersalah, hanya bisa terdiam. "Kalau kamu pergi sekarang, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup saya," lanjut Adi, membuat Sheila tak mampu berkata apa-apa. Akhirnya, dengan gemetar, Sheila menerima pelukan Adi, membiarkan emosinya mengalir. Mereka kembali ke rumah bersama, tetapi hubungan mereka jauh dari kata mudah. Adi harus menghadapi tekanan dari keluarga dan kolega yang menganggap hubungannya dengan Sheila tidak pantas. Di sisi lain, Sheila juga harus belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan yang penuh sorotan. Namun, cinta mereka memberikan kekuatan untuk menghadapi semua tantangan. Meski banyak yang meragukan hubungan mereka, Adi dan Sheila membuktikan bahwa cinta mereka tidak sekadar emosi sesaat. Adi mulai mengenalkan Sheila kepada orang-orang terdekatnya, menunjukkan bahwa ia serius menjalani hubungan ini. Sheila pun mulai merasa lebih percaya diri, meski bayang-bayang masa lalunya sebagai pekerja rumah tangga selalu menghantui. Setelah melalui banyak rintangan, Adi dan Sheila memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu sederhana namun penuh kebahagiaan. Dalam hatinya, Sheila merasa bersyukur karena mimpinya untuk membahagiakan keluarganya akhirnya terwujud. Adi, di sisi lain, merasa bahwa Sheila adalah hadiah terbaik yang pernah ia miliki. Bersama, mereka membangun kehidupan baru, membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas status, usia, atau latar belakang. Kisah ini menjadi bukti bahwa cinta sejati bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Terima kasih sudah menonton cerita Ranjang Dewasa. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.